sahabat Tazkiyun Nafs semua, perkenalkan nama saya Yeni Hadianti dan teman saya Nenglis. 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 Iya, Nenglis kenapa? sedih. Loh, kenapa sedih? Soalnya kayak nih, gara-gara corona, aku jadi nggak bisa kemana-mana. Gara-gara corona, aku nggak bisa main. Gara-gara corona, aku nggak bisa buka bersama dengan teman-teman. Pokoknya sedih. Nenglis, tahu tidak? Kita bisa berteman dengan masalah corona ini. Oh ya, Iya. Kenapa coba? Nenglis menjadikan semua ini jadi masalah. Padahal sebetulnya kita bisa berteman berdamai dengan masalah. oh ya, Ya, Nenglis tahu? Sebetulnya pada fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 kan? Innal insana khuliqa halu'a. Sebetulnya sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu selalu berkeluh kesah. Wajar sih kalau misalkan Nenglis memang sedih ya, bosen ya di rumah. iya. Oh, tapi tahu nggak sebetulnya kenapa kita menjadikan keadaan seperti ini jadi masalah? Ketika jadi masalah adalah harapan kita tidak sesuai dengan faktanya. Keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menjadi satu masalah. Nah, bagaimana sih kita berteman dengan masalah dan berdamai dengan masalah? Sebetulnya gampang sekali. Ketika banyak orang yang mereka berpikir hidupnya tidak beruntung, mereka berpikir hidupnya itu sial, mereka berpikir Allah menciptakan aku ini kok jelek ya, kalau Allah menciptakan aku ini tidak seberuntung yang lain. Ya teman aku, dia itu cantik, kaya, banyak yang suka, kok aku enggak. Atau misalkan, kenapa orang itu kaya, kok aku miskin. Nah, padahal sebetulnya Allah menciptakan kita sesuai dengan takdir dan ketentuan dari Allah. Bagaimana caranya? Kayak ini punya cerita nih. Oh ya, Ya, ceritanya adalah tentang gubernur Syam yang bernama Abu Ubaidah. Beliau sedang belusukan nih. Belusukannya pergi ke sebuah pemukiman yang memang jauh dari kota. Di sana terdapat hutan dan padang pasir yang memang terpencil sekali. Tetapi ketika Abu Ubaidah sedang berjalan dengan pasukannya, tiba-tiba terdengar ada suara seseorang yang mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semakin penasaran saja Abu Ubaidah karena suara itu semakin jelas. Akhirnya Abu Ubaidah memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut dan tibalah di sebuah rumah yang ternyata rumahnya itu seperti gubuk. Dan ketika berdiri depan pintu, Abu Ubaidah tidak berhenti-hentinya mendengar seorang yang ada di dalam rumah itu selalu memuji nama Allah. Akhirnya Abu Ubaidah penasaran dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ketika masuk, betapa kagetnya Abu Ubaidah. Ternyata di dalam rumah itu tidak ada perabotan satupun. Yang ada itu hanya seorang kakek-kakek yang sedang berbaring. Betapa kagetnya Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah pun menghampiri si kakek itu. Wahai kakek, mengapa kau sendirian di rumah? Kemana keluargamu? Keluargaku sudah meninggalkan aku semua.
Istriku sudah meninggal, anak-anakku sudah meninggal. Hanya tersisa satu anak yang dia sedang pergi mencari nafkah. Oh, lalu kenapa kakek berbaring saja di tempat pembaringannya? Apakah kakek sakit? Ya, kakiku lumpuh dan mataku buta. Ah, kasihan. Akhirnya semakin penasaran Abu Ubaidah karena kondisi si kakek yang buta, kakinya lumpuh, rumahnya tidak ada apapun. Tapi mengapa dia selalu memuji Allah? Wahai kakek, kenapa kondisi seperti ini kau masih memuji Allah? Dan tahu tidak jawaban si kakek? Jawabannya, aku adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Aku selalu diberi nikmat oleh Allah. Wah, nikmat yang paling enak, nikmat yang paling dahsyat, yaitu adalah ketika hatiku selalu bersyukur dan lisanku selalu berzikir. Walaupun kakiku lumpuh, mataku buta, aku tidak punya harta apapun. Ketika aku masih bisa bersyukur, hatiku selalu bersyukur, dan lisanku selalu berzikir memuji asma Allah. Itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan bagiku. Wah, Hebat ya. Padahal si kakek tidak punya apa-apa, teman-teman semua. Abu Ubaidah sangat kagum dan menjadi satu pelajaran bagi kita semua dari kisah ini bahwa segala sesuatu pasti akan menjadi masalah, tergantung kita cara menghadapinya. Apakah kita bisa bertahan dengan masalah itu? Apakah kita bisa berdamai dengan masalah itu? Dan apakah kita akan selalu jadi orang yang bersyukur? Orang yang bahagia itu adalah qalban syakiran, lisanan zakiran, yaitu yang hatinya selalu bersyukur dan lisannya selalu berzikir. Jadi sahabat semua, tidak ada yang jadi masalah bagi kita ketika kita selalu bersyukur dan selalu berzikir. Kita bisa menghadapi semua masalah apapun dan selalu yakin masalah itu akan selesai, karena Allah tidak akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Apapun masalahnya, maka syukuri, dekati Allah, dan memintalah sama Allah supaya masalah itu cepat selesai. Selalu bersemangat dan selalu bermanfaat, dan pastinya selalu menebarkan inspirasi buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku nggak mau lagi sedih-sedih. Iya, jangan sedih-sedih, gembira terus ya.